Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya David Guntoro dengan NPM 1062535. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur data, khususnya studi kasus array ya. Teman-teman pernah nggak sih dapat banyak tugas dari dosen, saking banyaknya tugasnya sampai menumpuk gitu ya. Nah, eh, untuk mengatasi masalah tersebut, kelompok kami membuat sebuah aplikasi yang bernama My Study Planner. Nah, untuk aplikasi kami sendiri bukan cuma untuk mencatat tugas saja ya, tetapi aplikasi kami juga bisa secara otomatis memprioritaskan tugas berdasarkan waktu deadline-nya yang paling mepet gitu. Nah, di dalam video ini kami sekelompok bakal secara bergantian untuk melakukan live coding dari nol hingga programnya berjalan. Nah, untuk tahap awal saya akan mengajak kalian untuk membuat user interface dari aplikasi kami berbasis graphical user interface ya, GUI, menggunakan library bawaan dari Python yaitu Tkinter. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama kita importkan dulu Tkinternya. Kita aliaskan menjadi TK ya biar lebih mudah untuk pemanggilan si library-nya. Kemudian di dalam Tkinternya ini kita importkan TTK tema Tkinter agar untuk si Tkinternya ini untuk GUI-nya ini lebih ada temanya lah, nggak polosan banget ya. Kemudian kita importkan messagebox. Messagebox ini digunakan untuk menampilkan pop-up informasi seperti warning, error, sukses dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk biar datanya itu bisa disimpan ya, data tugas-tugas kita itu bisa disimpan, kami menggunakan opsi menyimpan datanya itu ke dalam file Excel. Nah, jadi kita membutuhkan library eksternal yang bernama OpenPXL. Jika teman-teman belum mendownload library OpenPXL ini, silakan download dulu melalui terminal dengan perintah pip install OpenPXL. Nah, karena saya sudah mendownload, jadi dapat keterangan seperti ini ya, already. Untuk pemanggilannya seperti ini. Di dalam OpenPXL kita importkan workbook ya untuk membuat file Excel-nya serta load workbook. Load workbook di sini untuk membuka file Excel yang sebelumnya udah disimpan. Kemudian kita membutuhkan kita mengimpor OS ya, OS, karena nanti kita bakal ngecek apakah file Excel sebelumnya itu ada atau tidak gitu. OS ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kemudian kita membutuhkan tanggal ya, import datetime. Mengapa kita import datetime? Karena di tugas kita itu kan ada tanggal juga ya, ada tanggal deadline ya, jadi kita harus membutuhkan itu. Kemudian kita mulai dari membuat windownya dulu. Window utama kita membuat variable root ya, kita panggil Tkinternya. Kemudian kita buatkan title My Study Planner, benar. Kemudian kita atur ukurannya saya mau lebarnya 1000, untuk atas bawahnya 600 aja. Kita coba cek dulu ya menggunakan root main loop. Kita coba cek. Nah, ini ya udah keluar ya, cukup sih. Oke.
tahap pertama kita buatkan frame input ya, frame input untuk input data-data seperti seperti nama tugasnya dan lain-lain ya. tk.ttk ya, ttk.label frame terhadap root ya, terhadap root dengan teks. Ini kan label framenya, teksnya kita kasih tambah tugas baru nih, tambah tugas baru dengan kita kasih paddingnya 10 aja. Jangan lupa kita pack kan ya. Untuk ini padding X nya kita kasih berapa ya, padding X nya 15 aja deh, padding Y nya kita kasih 10, padding X 20 deh, ini X nya 20 ya, kita coba ya. Oh ya, belum kita ini ya, belum kita tambahkan ya untuk si labelnya. ttk.label berdasarkan frame input nama tugas, kita buat label nama tugas dulu, berada di baris pertama, kolom pertama. Kita kasih padding kiri kanannya 5, atas bawahnya nggak usah, atas bawah. Kita kasih sticky untuk si labelnya agar dia ke kiri terus. Kita kasih west artinya barat ya. Kalau sticky ini menggunakan arah mata angin gitu. Kalau W berarti west barat, kalau kalau S berarti timur, dan seperti itulah ya. Kemudian kita packkan ttk entry ya, entry nama sama dengan ttk.entry frame input, kita kasih lebarnya 30 ya. Kemudian kita atur gridnya, kita atur menggunakan grid. Si entry namanya ini kita taruh di baris pertama, kolom ke-1, berarti di sampingnya ya. Kemudian kita kasih kita kasih padding X aja lah ya, 10. Kita kasih padding X aja 10, kolomnya 1. Kita coba ini kan dulu. Nah, udah muncul ya nama tugas, dia berada di untuk entry namanya berada di sebelah kanan dari label. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk membuat si label dan entry untuk nama tugas, terus apa lagi ya, mata kuliah ya, mata kuliah ini apa sih, mata kuliah. Terus kita taruh di baris kedua, kolom pertama ya, kolom pertama. Nah, untuk ini berarti entry matkul aja nih, entry matkul kita kasih untuk si gridnya berada di baris pertama. Oh iya benar, baris pertama, kolom ke-1. Coba kita ini kan dulu, kita lihat dulu. Benar. Kita kasih padding Y deh ya, padding Y deh, biar ada jarak atas bawahnya. Nah, udah ya, biar ada jarak atas bawahnya, kita kasih 10 jaraknya. Terus apa lagi ya, mata kuliah. Oh ya, tanggal deadline ya, ttk.label berdasarkan frame input, koma, kita kasih teksnya. Nah, ini udah ada rekomendasi nih, deadline bener. Kita coba cek dulu ya, tapi kita cek terlebih dahulu. Kita
kita buat oh ya, ini kita mau bikin si deadline-nya ini berada di sebelah kanan ya. Kita nggak perlu ini, kita cuman butuh pinning X, kita kasih jarak kirinya itu 30 dan kanannya itu 0. Udah sih, cukup itu aja. Terus ini entry tanggal, text deadline, formatnya salah, formatnya kita pakai format date, month, dan year. Untuk formatnya kita cek dulu ya. Untuk row-nya ini baris ke 0 deh, baris ke 0, kolom kedua ya, kolom kedua. Kita coba cek dulu deh, terus bener ini. Oh ya, untuk ininya ya, entry-nya berarti ada di baris ke 0 juga, kolomnya kolom ke 3 ya, 3 atau 2 ya, kita cek dulu. Ini 3 ya, 0 1 2 3, bener sih. X 30, kolom 2, kita kasih width-nya 30, berada di baris ke 0. Kita cek lagi ya. Oke, kita lanjut. Dan kita buat untuk jamnya, untuk jamnya, jam formatnya berarti jam sama menit ya. Dia berada di baris 101 ya, bener, di bawahnya kolom kedua, bener. Terus entry jam, frame input with 30, kita atur grid untuk entry-nya berada di kolom pertama, kolom ketiga. Nah, seperti ini ya. Oh ya, ini untuk tanggal deadline-nya ini kita pakai ini, kita tambahkan tanggal deadline, lupa cuy. Tanggal deadline, nama tugas. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan ya, sticky-nya lupa ya, ini kita sticky-kan ya, perasaan dia ke tengah ya. Sticky-nya kita kasih W, koma jangan lupa, sticky W, biar dia ke kiri, rata kiri semua. Nah ya kan, rata kiri kan. Oke, aman. Sekarang kita buat buttonnya, berarti kita menggunakan ttk.button berdasarkan frame input. Kita masukkan ke frame inputnya, kita kasih teks tambah tugas, kita kasih komen ya, komen untuk si fungsinya. Nanti kita asumsikan saja untuk fungsi dari tambah tugas ini tambah tugas saja, tambah tugas. Kita atur nih gridnya, dia berada di baris kedua deh, baris kedua, row 2, kolom 0, kita kasih kolom span ya, kolom span 4. Nah bener, kenapa 4? Bentar dulu, ini belum kita ini ya. Untuk tambah tugasnya kita deklarasikan dulu variabel tambah tugas, fungsi tambah tugasnya, def tambah tugas, kita kasih pas biar enggak error. Kita coba cek dulu ya, muncul. Nah muncul dia. Kenapa kolom span-nya 4? Untuk padding Y-nya ya, padding Y-nya ini cukup ya, atas bawahnya 15 aja kalau kebesaran ya, kayaknya 15 aja. Kenapa 4? Kenapa kolom span-nya 4?
karena ini ya kita hitung aja 0 1 2 3 0 1 2 3 4 ya enggak, kalau 3 berarti dia agak ke kiri cuy. Nah agak ke kiri dia. Buttonnya udah, sekarang kita buatkan frame untuk button aksi kayak hapus, tanda tugas sudah selesai dan lain-lain ya. Frame aksi sama dengan ttk frame root, kita masukkan ke dalam root ya. Frame aksi kita packkan, kita gabungkan ke rootnya. Kita kasih padding X nya 10, padding Y nya 20, terus kita kasih dia fill X biar dia melebar ke kiri dan kanan ya. Kita coba bikin dulu deh satu button. Ketika button berdasarkan frame aksi terus nih frame aksi dengan teks tandai tugas selesai, tandai tugas selesai, kita kasih komen untuk memanggil functionnya, tandai selesai. Tandai selesai, kita kasih dia berada di sisi sebelah kiri dengan padding kiri dan kanannya kita kasih 5. Oke, kita copy dulu ya. Copy tanda tugas selesai, terus batal selesai, fungsinya juga batal selesai sebelah kiri. Nah untuk yang kedua ini untuk simpan data ke Excel dan simpan data Excel dan hapus tugas. Nah ini bener sih fungsinya, simpan Excel, hapus tugas. Nah, ini kita taruh di sebelah kanan ya, di sisi sebelah kanan. Kita deklarasikan dulu nih variabel fungsi-fungsinya. Fungsi tandai selesai, kita kasih paste, terus def batal selesai, paste juga, simpan Excel, paste juga, sama oh ya hapus tugas ya belum ya. Hapus tugas kita masukkan ke atas ini aja, tambah tugas, hapus tugas. Kemudian kemudian kita perlu function lagi untuk meload si file Excel-nya ya, mungkin ya, muat Excel otomatis. Kita buat paste. Kenapa paste? Biar nggak error aja. Nah sekarang udah selesai, kita coba. Nah udah muncul ya, tapi kayaknya ini terlalu jaraknya terlalu ini deh. Padding Y nya 10, padding X nya 15, coba. Nah ini lumayan. Oke, lanjut kita bikin tabel untuk menampilkan data-data tugasnya. Nah, untuk menampilkan data-data tugasnya ini kita menggunakan TreeView ya, itu modulnya dari Tkinter juga. Kita deklarasikan dulu kolomnya. Kolom sama dengan kolomnya itu ada
tugas ya, tugas mata kuliah, terus tanggal, status, tanggal, status, sama prioritas. Tanggalnya kita ganti sama waktu deadline aja. Waktu seperti ini enggak ya? Kolomnya nanti bakal muncul tugas, mata kuliah, waktu deadline, status, sama prioritasnya. Ya sih. Nah, kemudian kita buat variable tree tk.review terhadap root. Kolomnya kita isi dengan kolom yang sudah kita deklarasikan tadi. Yang ditunjukkan itu hanya headingsnya aja, saja. Nah, kemudian untuk menampilkan si kolom-kolomnya ini kita menggunakan loopingan for call in column. Nah, heading dari call, teksnya sama dengan call, terus column-nya call. Kita kasih untuk style dari kolom isi dari tabelnya, nanti kita kasih center aja biar rapi. Berarti kita pakai Anchor ya, Anchor center ya. Kemudian kita pack fill boot ya, penuhin layarnya, expand through, padding X nya 20, kita samain aja sama yang ini tadi ya, X15, paddingnya 20. Kalau kita sini padding X 20, padding Y 10, oke, benar. Pakai fill boot artinya rata kiri dan rata kanan. Kemudian expandnya kita terukan biar dia bisa mengambil seluruh ruang yang tersisa. Kita coba cek dulu. Nah, dia bakal full screen. Nah, kemudian mungkin kita bikin function dulu. Pertama kita deklarasikan dulu untuk variabel data tugasnya sama dengan array data tugas ya ini. Kemudian untuk nama file juga sih kita buatkan dulu ya. Nama filenya data tugas.xlx. Nah, kita akan membuat fungsi untuk menghitung prioritas dan untuk mengupdate tabel ya. Pertama kita buat fungsi untuk hitung prioritas dulu. Untuk parameternya kita ambil tanggal deadline sama status ya, isinya. Pertama kita validasi dulu deh, jika statusnya itu sama dengan selesai, maka return atau kembalikan status selesai, tapi dengan prioritas keempat. Nah, jadi untuk si prioritas ini sendiri akan saya buat menjadi 4 bagian ya, yaitu prioritas tinggi, prioritas sedang, serta prioritas rendah. Nah, jika tugasnya udah selesai, nanti bakal masuk ke
kondisi ini bakal paling bawah dia. Oke, ke ini apa lagi ya, mungkin waktu ya, karena kita bermain dengan tanggal ini ya. Kita ambil dulu waktu sekarang, waktu sekarang sama dengan kita pakai library datetime, datetime waktu sekarang, kemudian sisa waktu ya, sisa waktu sama dengan tanggal datetime dikurangin dengan waktu sekarang, kemudian sisa hari sama dengan sisa waktu dot days nya aja, kita ambil harinya aja. Kemudian nah kita bikin kondisi dimana jika sisa harinya kurang dari 3, maka kita buat return status tinggi ya, dengan prioritas ke 1. Kemudian jika sisa hari kurang dari sama dengan 7 dan sisa harinya ini lebih dari sama dengan 3, maka kita buat benar ini, kita buat status dari prioritasnya rendah dengan urutan kedua. Kemudian selain kondisi itu kita bikin status prioritasnya rendah dengan urutan ketiga. Mungkin cukup segini ya untuk si hitung prioritasnya. Kemudian kita bikin function untuk merefresh table. Refresh table kita pakai loopingan for ya. Kita pakai loopingan for di dalam tree-nya ini, isi dari tree-nya ini get children kita hapus dulu biar datanya nggak duplikat ya. Tree.delete itemnya di delete. Kemudian kita uraikan dulu si data tugasnya nanti ya. For tugas in data tugas kita kasih nama sama dengan tugas indeks ke 1, indeks ke 0, terus matkul sama dengan tugas indeks 1, kemudian tanggal sama dengan tugas indeks ke 2, matkul tanggal, status, terus prioritas, bentar apa aja ya ini ya, nama mata kuliah, tanggal, status, prioritas. Oh ya, jam kurang, tanggal dan jam kita pisahkan ya. Tugas ketiga, ini keempat, kelima. Oke. Kemudian kita insert lah, kita tambahkan ke dalam tree-nya, kita isi di tingkatan paling luar ya, string kosong, kemudian menurun ke bawah ya. Oh ya, kita gabungkan dulu si jamnya ya, waktu lengkap sama dengan si tanggal ditambah dengan jam, kemudian data tampil ya, data tampilnya sama dengan nama matkul, waktu lengkap, status sama prioritas.
Oke, nah benar nih. Data tampil, terus apa lagi ya? Kita kasih teks biar kita bisa mewarnai masing-masing dari status prioritasnya. Nah, kenapa menggunakan koma di sini ya? Karena untuk si aturan dari review ini untuk membuat teks, dia itu data yang dikirimkan harus berisi berupa tuple gitu. Nah, karena kita hanya memanggil satu ya prioritas, jadi biar bisa dibaca kita tambahkan koma. Kemudian oh ya, kita belum mengambil si ini ya, karena kita harus melakukan sorting biar si data tugasnya ini bisa terurutkan dari yang tertinggi hingga prioritas yang terendah. Kita buatkan function baru bernama dev ambil ranking dev ambil ranking. Isinya berarti kita returnkan ya, kita kasih parameter baris tugas aja, baris tugas, return baris tugas indeks ke-6, karena ini tuh 1 2 3 4 ini merupakan indeks ke-6 ya. Mau 1 2 3 4 5 prioritas yang ini dan 6 nya ini. Nah, kemudian kita masukkan untuk si sortingnya ya, data tugas dot sort, key nya ambil ranking. Taruh apa nih, key nya ambil ranking. Apa lagi ya, sudah dideklarasikan. Terus baris tugas, kita tugas dot sort, dia bakal mengurutkan ya dari angka 1 sampai 4 gitu. 0 1 2 3 4, waktu lengkapnya udah digabungkan, data tampil, nama markup, waktu lengkap, prioritas. Nah, mungkin kita tinggal pewarnaan aja ya, kita kasih warna nantinya untuk si status prioritasnya. Kita menggunakan tree.techConfigure. Nah, bener nih, backgroundnya itu kita kasih light pink ya, biar cerah. Nah, terus sedang yellow, terus tree.techConfigure jika status yang ditemukan dari prioritas itu rendah, backgroundnya kita ubah menjadi light green. Kemudian kita tambahkan juga untuk si statusnya nih, tree.techConfigure status selesai. Nah, kita kasih ya gray aja, kita urutkan dari yang paling terang gitu kan, yellow, sedang, hati-hati ya kan, seperti lampu merah ya. Oke, apalagi ya kita yang kurang ya, kita lihat lagi. Kita sudah mendeklarasikan data tugas, array data tugas, nama filenya sudah kita deklarasikan. Kita membuat function hitung prioritas dengan parameter yang diambil tanggal deadline sama statusnya. Jika statusnya selesai, tampilkan selesai, kembalikan nilai selesai dengan prioritas keempat. Waktu sekarang sisa waktu apalagi ya, ranking baris ketiga, baris tugas indeks ke-6, first table for item, entry, get children, 3D delete item, data tugas sort.
Ada ranking, data tampil, teksnya sudah kita deklarasikan juga, seharusnya ketemu. Nah, untuk function-function ini, tambah tugas, hapus tugas, tandai selesai, batal selesai, simpan Excel, dan mode Excel. Anggota tim saya yang lainnya akan membuatkan video penjelasannya ya. Sekarang kita coba tes hasil finalnya. Oke, seperti ini ya. Terdapat frame input untuk menambahkan tugas baru yang terdiri dari label dan entry-nya itu nama tugas, mata kuliah, tanggal deadline-nya dengan format hari, bulan, dan tahun, serta jam dan menit. Ada button tambah tugas di sini. Kemudian untuk aksi-aksi dari tabelnya nanti sudah kita buatkan 4 tombol. Nanti jadi usernya itu bisa menandai tugas yang udah selesai biar nggak bingung, serta bisa membatalkan juga jika si user tidak sengaja untuk salah klik ya, menandai tugas sudah selesai gitu. Kemudian juga bisa menghapus data data tugas yang udah selesai. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya mengenai pembuatan antarmuka dari aplikasi kami. Selanjutnya, untuk bagian fungsi-fungsi dalam tabelnya akan dijelaskan sama teman anggota kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan codingan dari teman saya, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Intan Pratama Mediasari dengan NPM 10625339. Di sini saya akan membuat fungsi tambah tugas, di mana fungsi tambah tugas ini digunakan untuk menambahkan data tugas ke dalam program tersebut. Nah, pertama kita tambah tugas. Pertama saya akan mengambil input dari user menggunakan .get dalam kurung dengan masing-masing entry, yaitu nama tugas, mata kuliah, tanggal, serta jam deadline. Nah, maka nama tugas sama dengan entry.num entry underscore nama .get. Selanjutnya mata kuliah sama dengan entry underscore matkul dot get, serta selanjutnya tanggal underscore text sama dengan entry underscore tanggal dot get. Selanjutnya jam text sama dengan entry jam dot get. Nah, selanjutnya saya akan melakukan validasi. Validasi ini dilakukan jika terdapat input yang kosong, maka dia akan memunculkan sebuah peringatan dan proses diberhentikan menggunakan return. Maka dari itu kita if nama underscore tugas message box show warning inilah yang akan membuat atau membuat notifikasi atau memunculkan peringatan.
algorithm. Nah, lalu saya akan menggunakan try except untuk menangani error, khususnya pada format, jam, dan tanggal. Di try, nah di sini saya akan membuat variabel gabung underscore waktu. Ini untuk menggabungkan tanggal dan jam menjadi satu string dan agar bisa diproses menjadi datetime. F tanggal teks kasih jam underscore teks. Kemudian saya akan konversi menjadi tipe data yang menggunakan string parse time agar bisa digunakan untuk perhitungan waktu seperti menentukan prioritas di dalam waktu di dalam variabel waktu underscore di deadline sama dengan datetime dot datetime dot string parse time gabung shift day. Setelah itu saya akan set status awal sebagai belum selesai. Buat variabel prioritas teks, prioritas rank sama dengan nah di sini lalu saya akan memanggil fungsi hitung underscore prioritas waktu underscore deadline. Kemudian data disimpan ke dalam list variabel data underscore tugas sebagai penyimpanan sementara. Kita buat komen simpan array dulu. Simpan ke array. Lalu data underscore tugas append nama underscore tugas matkul underscore tanggal koma jam underscore teks status underscore prioritas teks underscore koma prioritas rank.
Nah, selanjutnya saya akan memanggil refresh table. Refresh table. Dan sebentar. Ya, refresh table. Saya akan memanggil fungsi refresh table. Nah, refresh underscore table ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan prioritas dan memperbarui tampilan. Nah, setelah itu input dikosongkan agar agar user bisa langsung menambahkan data baru. Kita buat dulu komen kosongkan input, baru si entry underscore nama, squad nama dot delete no backup and lalu entry underscore matchable dot delete no backup no koma. Nah, setelah itu saya akan memasukkan message box show info. Ini digunakan untuk menampilkan notifikasi bahwa datanya sudah berhasil ditambahkan. Itu sukses. Tugas baru berhasil ditambahkan. Nah, lalu saya akan menggunakan accept value error. Ini digunakan jika terjadi kesalahan, misalnya format tanggal tidak sesuai, maka akan ditangkap oleh accept dan ditampilkan pesan error. Setelah itu accept membuat message box show warning. Show error. Nah, tanggal atau jam salah. Gunakan DD, MM, YY, dan nah, sekian untuk dev tambah tugas. Coba kita jalankan dulu.
Oh, ini belum ada yang tanda selesai. Berarti nanti selanjutnya saya akan melanjutkan dev hapus tugas. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan dan membuat fungsi hapus tugas. Fungsi hapus tugas ini digunakan untuk menghapus data tugas dari tabel. Maka awalnya kita dev hapus tugas. Nah, pertama saya ambil data yang dipilih oleh user di tabel menggunakan tree.selection dalam kurung, lalu menyimpannya ke variabel pilih. Kita buat variabel pilih dengan tree selection. Nah, jika user belum memilih data, maka dia akan muncul peringatan dan proses dihentikan menggunakan return. Itu kita if not pilih, dapat message box show warning peringatan pilih dulu tugasnya. Message box show warning ini digunakan untuk memunculkan peringatan. Nah, peringatan ini akan berisikan suatu kalimat pilih dulu tugasnya. Lalu return Nah, selanjutnya saya akan gunain ask yes no untuk meminta konfirmasi dari user berupa yes dan no. Nah, if message box dot ask yes no, hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus tugas ini secara permanen? Ini akan muncul notifikasi yang dimana dia akan berusaha apakah Anda yakin ingin menghapus tugas ini secara permanen. Nah, jika user memilih yes, prosesnya akan dilanjutkan. Namun jika tidak, atau user ini memilih no, maka dibatalkan. Selanjutnya di sini saya melakukan perulangan untuk setiap data yang dipilih. For item in reverse pilih. Data dihapus dari array data petugas menggunakan indeks. Saya menggunakan reverse agar indeks tidak berubah saat proses penghapusan berlangsung. Indeks, nah dengan tree.index item data tugas dot box index. Setelah itu saya akan
setelah data dihapus, kabel diperbarui kembali menggunakan refresh underscore table agar tampilannya sesuai dengan yang terbaru. Nah, terakhir kita masukkan message box.showinfo sukses tugas berhasil dihapus. Nah, yang di bawah ini kita masukin hapus tugas. Hapus tugas. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Selesai. Coba turunan kuliah kalkulus. Tanggalnya kita kan misal 13/4/2026, jamnya 12.10. Itu guys, karena tanggal sekolah. Oke, nah, sekian dari saya untuk fungsi tambah tugas dan hapus tugas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fazi Nasib dengan NIM 1062549. Di sini saya akan melanjutkan kode My Study Planner, di mana tampilan GUI-nya seperti ini. Dan di sini saya akan membuat sebuah function dari tanda tugas selesai dan data selesai. Oke, langsung saja kita buat. Pertama, kita akan mengambil baris yang sedang diklik oleh user. Untuk selanjutnya kita membuat sebuah pengkondisian. Di sini jika tidak dipilih itemnya, maka akan memunculkan sebuah peringatan, yaitu pilih tugas di tabel yang ini ditandai selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pengulangan untuk mencari indeks data tersebut di trivial dan mengubahnya di array. Nah, untuk selanjutnya
akan membuat sebuah kepolisian untuk mengecek jika sudah selesai, tidak perlu diubah lagi. Jika data tugas item indeks 4 sudah selesai, maka akan menunjukkan sebuah info. Tugas ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah update status di array. Ini mengubah status data array dari indeks 4 menjadi selesai, yang sebelumnya belum selesai menjadi selesai, dan indeks 5 menjadi sebelumnya belum selesai menjadi selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah function refresh data. Refresh tabel. Dimana akan membuat sebuah info. Akan menunjukkan sebuah info hebat, tugas berhasil diselesaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah function data selesai. Nah,
selanjutnya kita akan mengambil item yang akan sedang diklik oleh user. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah pengkondisian. Nah, di sini jika tidak memilih item, maka akan memunculkan sebuah peringatan. Pilih tugas di tabel yang ingin dibatalkan status selesainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah perulangan untuk bisa memilih lebih dari satu item. Item. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pengondisian. Cek jika tugas memang statusnya belum selesai. Nah, jika data tugas item indeks belum selesai, maka akan memunculkan sebuah info tugas ini statusnya belum selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel untuk mengambil kembali waktu deadline dari array untuk dihitung ulang. Tugas kita menunjuk ke kita.
tergabung dalam teks ini untuk mengkonversi waktu deadline-nya ya. Waktu deadline-nya selanjutnya kita akan membuat hitungnya prioritasnya karena statusnya kembali jadi belum selesai. Terus, yang belum selesai nah, kita akan membuat sebuah variabel untuk update status di array.
lalu ya create bagaimana memiliki kualitas untuk data tugas variabel data tugas juga item indeks 4 ini tadinya menjadi selesai diubah menjadi belum selesai dan sebaliknya. Kelima, untuk teksnya selesai belum selesai dan nilainya tinggi rendah atau lainnya. Dan terakhir untuk kita buat function double. Untuk akhirnya akan memunculkan sebuah info sukses. Status tugas dikembalikan ke belum selesai. Nah, sudah kita buat ya, tanda selesai. Function tanda selesai dan data selesai. Untuk terakhir kita panggil di filter button untuk tanda selesai. Oke, dan tambahin. Dan terakhir untuk yang belum selesai kita panggil functionnya. Function baru batal. Functionnya batal selesai. Kenapa? Function batal. Oke, tidak ada error. Oke, kita cek apakah berhasil. Untuk nama tugasnya tugas tipenya misalkan 03 standarnya 23 tambah tugas bahasa ditambahkan klik apakah bahasa untuk mengingatkan pilih tugas di tabel yang ingin ditandai selesai. Oke, kita pilih tandai tugas. Nah, berhasil. Tugas berhasil diselesaikan. Dan untuk data selesainya kita klik. Oke, berhasil ya. Untuk sekian dari kelanjutan dari kode function tanda tugas selesai dan data selesai dari saya. Sekian, terima kasih.
Oke, halo semuanya. Di sini saya akan melanjutkan kode dari teman saya yaitu Rizky. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Everson. Oke, langsung saja di sini kita lanjutkan kodenya. Pertama-tama kita buat fungsi simpan data. Oke. Nah, ini adalah fungsi untuk menyimpan data tugas ke file Excel nantinya. Oke, terus di bawahnya kita buat input data tugas. Nah, ini untuk mengecek apakah data itu kosong atau tidak. Oke, terus not data tugas itu misalnya listnya kosong, maka akan bernilai true. Dan jika listnya ada isi akan bernilai false. Oke, di sini juga di bawahnya kita buat tampilan pop-up error ya teman-teman, menggunakan message box show warning. Peringatan teman-teman. Terus isinya belum ada tugas untuk disimpan. Nah, ini akan muncul pop-up-nya jikalau belum ada data tugas yang akan disimpan. Oke, terus di bawahnya kita hentikan fungsinya. Sudah, kita menggunakan return ya teman-teman. Oke, terus di bawahnya kita buat file Excel baru, workbook sama dengan nah ini tuh untuk membuat file Excel baru menggunakan OpenPXL. Oke, terus kita buat worksheet sama dengan WP workbook aktif. Nah, ini fungsinya untuk mengambil worksheet dari workbook aktif. Oke, terus kita buat WS title. Nah, WS title ini untuk mengubah nama judul worksheet kita. Misalkan kita ubah menjadi studi planner. Oke, terus di bawahnya WS append. Nah, WS append ini untuk menambahkan header di kolom. Misalnya kita buat nama headernya, ketik dulu nama tugas, terus mata kuliah, terus tanggal, deadline, terus jam deadline, terus status, terus prioritas, terus prioritas rank, sorting, kita buat rank sorting juga. Nah, ini adalah nama
header kita yang ada di kolom. Oke, terus di bawahnya kita buat menggunakan perulangan for row. Nah, apa itu row? Row ini adalah baris data, teman-teman. Oke, for row in data tugas. Nah, for row in data tugas ini itu adalah perulangan untuk mengambil setiap data ke data tugas. Oke, terus di bawahnya kita buat s append. Oke, apa itu WS append row? WS append row ini untuk menambahkan baris data ke baris baru. Oke, terus di bawahnya kita buat book save nama file. Nah, kita simpan ya teman-teman di variabel nama file. Oke, terus kita buat pop-up. Jikalau sukses ya teman-teman, kalau benar kita buat menggunakan message box show info. Nah, terus misalnya katakannya sukses, terus f string data permanen disimpan ke nama file. Nah, nanti kalau berhasil akan muncul pop-up sukses ya, dengan data permanen disimpan ke variabel nama file. Nah, f string itu untuk memasukkan variabel ke dalam teks. Oke. Terus di sini kita buat fungsi lagi teman-teman, fungsi baru def muat Excel otomatis. Nah, ini adalah fungsi untuk membaca data dari program ke file Excel. Oke, terus di bawahnya kita buat jika if sorry ini ada salah. Ya, terus nah ini untuk mengecek apakah file itu nama file itu udah ada di folder atau belum. Oke, jika ada, misalkan jika ada, maka program berjalan, dan jika tidak ada, program berhenti, tetapi tidak error. Oke, terus di bawahnya kita buat workbook. Nah, ini untuk membuka file Excel yang sudah ada. Terus di bawahnya worksheet. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengambil worksheet yang sedang aktif di workbook. Mengambil worksheet dari workbook ya teman-teman.
Oke, terus terus di bawahnya kita buat perulangan for row in rows in row 2. Nah, ini kita melakukan perulangan iter rows itu untuk membaca data per baris, dan min row sama dengan 2 itu untuk membaca dari baris kedua, teman-teman, dari kolom kedua. Karena kolom satunya itu isinya header. Oke, terus values only sama dengan true itu untuk mengambil hanya isi datanya saja, bukan objek cell. Oke. Oke, terus di bawahnya kita buat if row so. Oke, ini untuk mengecek apakah baris kosong atau tidak, supaya tidak memproses baris kosong di Excel. Oke, terus di bawahnya buat if row 4 belum selesai. Nah, row keempat itu adalah baris keempat ya teman-teman, dan kelimanya itu statusnya. Jika statusnya belum selesai, maka perlu dihitung ulang prioritasnya. Oke, terus di bawahnya kita buat untuk menggabungkan tanggal dan jam ya teman-teman. Kita buat waktu deadline. Oke, waktu deadline dan dead time. Time. Terus F row 2. Terus row 3. Dan terus nah, strp time ini untuk mengconvert string menjadi datetime ya. Jadi ini untuk menghubungkan tanggal dan jam. Oke. Oke, terus di bawahnya kita buat untuk menghitung ulang prioritas ya teman-teman. Prio text
kita panggil fungsi hitung prioritas, teman-teman. Nah, oke, terus di bawahnya ini untuk menambahkan list ke data tugas ya teman-teman, menggunakan data skor tugas pen kosong satu dua tiga row 4 X. Priority. Oke, ini yang salah teman. Oke, terus di bawahnya kita buat else data tugas pen list row. Nah, ini misalkan jika sudah selesai, nanti datanya langsung dimasukkan tanpa dihitung ulang. Oke. Terus di bawahnya kita refresh tabelnya. Nah, untuk menampilkan ulang data ke GUI Inter ya teman-teman, refresh table ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua. Jadi sekarang saya tinggal panggil fungsi simpan data ya teman-teman di tombol buttonnya nanti. Kita panggil simpan data. Nah, terus juga di bawahnya kita panggil fungsi mod Excel otomatis yang kita buat tadi. Excel otomatis. Oke. Sekarang kita coba teman-teman. Apakah sudah bisa digunakan tombolnya? Nah, sekarang tombolnya sudah bisa digunakan teman-teman. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau banyak kesalahan saya minta maaf. Terima kasih.